Dahulu kala, nenek moyang kita turun dari Jawa. Lalu mereka membungkamkan dan mendirikan desa? Benar, itu awal sejarah rakyat kita. Sebuah pulau hijau, seorang pemuda berjalan menuju seorang putri. Dewa Agung menciptakan Tagu, berani mendekatkan tunggang secara barat. Makhluk jahat, aku akan mengusirmu. Bisa. Pergi dari sini. Di sini kita Selamat dirikan kota. datang di Nusantara Story. Selamat menikmati. Bersiaplah menyelami kisah epik suku Jawa Purba, kerajaan pertama, dan legenda Nyi Roro Kidul. Dari hutan lebat hingga sungai berderas, setiap ritual, tarian, dan cerita moral akan membawa kalian merasakan sejarah yang hidup, persatuan yang abadi, dan warisan Nusantara yang menakjubkan. Di zaman purba, Pulau Jawa masih terbalut misteri alam yang liar dan murni. Hutan-hutannya menjulang tinggi, pohon-pohon raksasa membentuk kanopi yang hampir menutupi cahaya matahari, sementara udara dipenuhi aroma tanah basah dan daun yang gugur. Sungai-sungai deras membelah pulau, berliku di antara tebing curam dan lembah yang tersembunyi, membawa kehidupan bagi makhluk-makhluk yang masih liar dan tak tersentuh manusia. Gunung-gunung berapi mengintai di kejauhan, kadang menggelegar dengan gemuruh yang menggetarkan hati, menandakan kekuatan alam yang tak terkalahkan. Setiap hembusan angin membawa bisikan yang dipercaya penduduk awal sebagai suara roh-roh penjaga alam, makhluk gaib yang menjaga keseimbangan antara bumi, air, dan langit. Pulau ini bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah entitas hidup yang dihormati dan ditakuti oleh manusia purba yang baru menjejakkan kaki. Masyarakat awal Jawa hidup dalam kesederhanaan, berpindah-pindah mengikuti musim dan hewan buruan. Mereka adalah pemburu yang gesit, pengumpul biji-bijian dan buah hutan yang rasanya kadang manis kadang pahit, serta petani sederhana yang mulai menanam padi di tepi sungai. Hidup mereka penuh perjuangan, mencari makan, berlindung dari badai dan binatang buas, serta menghadapi amukan gunung berapi yang sewaktu-waktu menumpahkan abu dan lava ke tanah subur mereka. Meski keras, hidup mereka syarat dengan harmoni, manusia dan alam belum dipisahkan, dan setiap perbuatan dianggap memiliki konsekuensi bagi keseimbangan alam semesta. Dalam kesederhanaan itu lahirlah kebijaksanaan pertama, menghormati alam, mengikuti ritme hujan dan panen, dan mempercayai kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di antara pepohonan tinggi dan sungai yang berkelok, muncul bisikan tentang roh-roh penjaga alam. Konon, setiap pohon tua memiliki arwah yang memerhatikan manusia yang lewat, dan sungai memiliki penjaga yang menuntut penghormatan. Mereka bukan sekadar legenda, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajarkan untuk berbicara pada pohon dan sungai, memberi persembahan sederhana dari buah atau daun, agar terhindar dari malapetaka. Tak jarang, penduduk awal melaporkan penampakan cahaya misterius atau bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan, diyakini sebagai pertanda roh-roh alam yang marah atau senang. Dalam hening malam, ketika api unggun membakar kayu kering dan langit dihiasi bintang-bintang yang berkelip, para tetua bercerita tentang asal-usul roh-roh ini. Mereka mengisahkan bahwa roh-roh ini lahir dari jiwa bumi sendiri, lahir untuk menyeimbangkan kekuatan alam. Ada roh sungai yang lembut dan menenangkan, ada roh hutan yang keras dan protektif, dan ada roh gunung berapi yang berapi-api dan menakutkan. Kisah-kisah ini menjadi pedoman hidup, mengajarkan manusia purba untuk menjaga alam, menghormati kehidupan, dan menenangkan roh-roh jika kemarahan mereka mengancam. Seiring waktu, masyarakat awal mulai membangun komunitas kecil di lembah-lembah subur dan tepi sungai. Mereka belajar memanfaatkan alam tanpa merusaknya, membuat peralatan dari batu dan kayu, menanam padi di lahan kecil, dan berburu hewan hanya secukupnya. Namun, mereka selalu ingat akan roh-roh penjaga yang mengawasi setiap langkah mereka. Jika ada yang menebang pohon sembarangan atau mencemari sungai, tak jarang bencana alam terjadi sebagai peringatan. Kesadaran ini membentuk budaya awal. Manusia dan alam tidak dapat dipisahkan, dan legenda roh-roh penjaga menjadi inti moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bab pertama ini menutup tirainya dengan rasa kagum dan hormat terhadap Pulau Jawa, yang belum dijamah peradaban besar. Hutan, sungai, dan gunung bukan sekadar pemandangan. Mereka adalah guru pertama manusia, tempat lahirnya legenda,
dan saksi bisu kehidupan yang keras namun penuh makna. Dari sinilah, suku-suku awal Jawa mulai memahami dunia mereka, dunia yang dipenuhi misteri, tantangan, dan keajaiban. Sejak saat itu, tanah Jawa bukan hanya rumah, tapi juga panggung bagi cerita-cerita yang akan mewarnai sejarah dan budaya Nusantara selama berabad-abad. Di tengah hutan lebat dan sungai yang berkelok di Pulau Jawa Purba, terdengar desas-desus tentang seorang penjelajah yang berbeda dari manusia biasa. Ia bukan sekadar pemburu atau petani, tetapi seorang tokoh dengan naluri dan keberanian yang luar biasa. Konon, ia muncul dari lembah tersembunyi di kaki gunung berapi, dengan mata yang mampu melihat di balik kegelapan hutan dan jiwa yang mampu merasakan bisikan roh-roh penjaga alam. Orang-orang awal percaya bahwa ia bukan manusia biasa, melainkan utusan dari alam itu sendiri, yang diberi tugas menjaga keseimbangan bumi dan menuntun manusia ke arah peradaban. Penjelajah itu menjelajahi setiap sudut pulau, dari pesisir yang berombak hingga puncak gunung yang diselimuti kabut. Dalam perjalanannya, ia menemui makhluk-makhluk yang sebelumnya hanya terdengar dalam bisikan tetua, burung-burung berwarna emas, ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa manusia, dan pohon-pohon yang bergerak perlahan seolah mengawasinya. Setiap langkahnya bukan sekadar mencari tempat tinggal atau makanan, tapi juga mempelajari bahasa alam, suara sungai, gemerisik daun, dan gemuruh gunung yang menyimpan pesan-pesan penting bagi manusia. Ia belajar menghormati semua makhluk, percaya bahwa setiap roh, hewan, dan pohon memiliki peran dalam menjaga keseimbangan pulau. Suatu hari, penjelajah itu tiba di sebuah lembah tersembunyi, di mana mata air jernih mengalir deras, dan pepohonan berbunga warna-warni sepanjang tahun. Di sini, ia bertemu dengan kelompok manusia purba yang belum mengenal pertanian dan hanya hidup berpindah-pindah. Dengan sabar, ia mengajari mereka cara menanam padi di tanah subur, memancing di sungai tanpa merusak ekosistem, dan memanfaatkan buah hutan secara bijaksana. Orang-orang awal itu kagum sekaligus takut. Mereka belum pernah melihat seseorang yang mampu berbicara dan bertindak selaras dengan roh-roh alam. Penjelajah itu menjadi guru pertama mereka, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menghormati alam yang memberi kehidupan. Namun, tidak semua perjalanan berjalan mulus. Penjelajah itu sering menghadapi ujian dari roh-roh penjaga yang marah atau waspada terhadap kehadiran manusia. Di malam gelap, ia pernah terjebak di tengah badai yang disebabkan oleh roh gunung berapi, yang mengamuk karena manusia pernah menebang pohon secara sembarangan. Dalam kondisi itu, ia tidak melawan, melainkan berdoa dan menawarkan persembahan sederhana, buah-buahan dan daun-daun suci. Hujan deras dan abu yang menyelimuti tanah segera berhenti, dan roh gunung pun menenangkan diri. Dari peristiwa ini, manusia belajar bahwa kekuatan alam bukan untuk ditaklukkan, tapi dihormati. Perjalanan penjelajah juga membawanya ke pesisir selatan, di mana legenda tentang penguasa laut, Nyi Roro Kidul, berhembus dari gelombang yang memecah pantai. Konon, setiap kali laut gelap dan angin kencang, itu adalah tanda bahwa sang penguasa laut sedang mengawasi. Penjelajah, dengan keberanian yang luar biasa, menyapa roh laut itu dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh makhluk magis. Ia memberi persembahan dari kerang dan bunga laut, dan sebagai balasannya, laut menjadi tenang. Dari situ, manusia belajar untuk tidak meremehkan kekuatan laut, dan mempercayai bahwa setiap elemen alam memiliki roh penjaga yang harus dihormati. Seiring perjalanan, penjelajah menyaksikan konflik kecil antar suku yang mulai muncul. Beberapa kelompok memperebutkan lahan subur atau sumber air, dan ketegangan itu sering memuncak menjadi pertengkaran atau bahkan pertempuran. Penjelajah bertindak sebagai penengah, menggunakan kebijaksanaan yang ia pelajari dari alam. Ia menunjukkan bahwa sungai, hutan, dan gunung milik bersama, bukan untuk diperebutkan, dan setiap tindakan yang merusak alam akan berdampak pada kehidupan mereka sendiri. Lambat laun, manusia mulai belajar arti persatuan dan harmoni, dan legenda penjelajah pun menjadi simbol perdamaian. Dalam perjalanan panjangnya, penjelajah juga menemukan gua-gua tersembunyi di pegunungan, yang dipenuhi lukisan purba dan simbol-simbol aneh. Dari simbol itu,
Ia belajar tentang leluhur dan roh-roh yang telah menjaga pulau sejak awal. Ia mengajarkan manusia untuk menafsirkan tanda-tanda ini, agar mereka dapat hidup selaras dengan alam dan leluhur. Gua-gua itu menjadi tempat suci pertama bagi suku-suku awal Jawa, di mana mereka berdoa, memberi persembahan, dan belajar dari cerita para roh. Tidak hanya itu, penjelajah memperkenalkan ritual sederhana yang kemudian menjadi cikal bakal adat Jawa. Ia mengajarkan manusia untuk mengadakan upacara panen, memuji matahari, bulan, dan hujan, serta menghormati roh-roh leluhur. Setiap upacara memiliki makna moral, mensyukuri rezeki, menjaga alam, dan memperkuat persatuan komunitas. Dengan ritual ini, manusia purba belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang menghargai kehidupan dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Penjelajah juga memiliki kemampuan unik untuk menenangkan hewan buas dan burung-burung yang biasanya agresif terhadap manusia. Ia berbicara kepada mereka seolah bahasa manusia dan hewan menyatu. Kisah ini tersebar luas di antara suku-suku awal, dan lambat laun, penjelajah bukan hanya dianggap pahlawan, tapi juga penjaga alam dan guru spiritual. Keberadaannya menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa manusia dan alam harus hidup berdampingan dengan rasa hormat dan kebijaksanaan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjelajah, penjelajah itu hilang misterius, seperti ditelan bumi dan hutan yang telah ia lindungi. Beberapa mengatakan ia kembali ke gunung berapi, menjadi roh yang menjaga pulau. Orang-orang awal percaya bahwa meski jasadnya tiada, ajarannya tetap hidup melalui perilaku dan adat mereka. Setiap kali ada bencana atau kemarau panjang, mereka mengingat kisah penjelajah dan kembali menghormati alam, menawarkan persembahan kepada roh-roh yang menjaga bumi. Legenda sang penjelajah menjadi fondasi pertama bagi suku-suku Jawa untuk memahami dunia mereka, bahwa Pulau Jawa adalah rumah yang hidup, dihuni oleh roh-roh dan makhluk yang harus dihormati, dan bahwa manusia, meski lemah dan rapuh, dapat belajar dari alam untuk bertahan, bersatu, dan menjaga harmoni. Dari sinilah, benih-benih peradaban Jawa purba mulai tumbuh, siap mekar menjadi kerajaan, adat, dan budaya yang kaya, yang akan dikenang sepanjang sejarah Nusantara. Setelah penjelajah membawa suku-suku awal memahami hutan dan gunung, perjalanannya menuntun ke pesisir selatan Pulau Jawa, di mana ombak memecah batu karang dan angin membawa aroma asin laut. Di sanalah terdengar bisikan tentang penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul, sosok legendaris yang konon memiliki kecantikan luar biasa dan kekuatan yang mampu menenggelamkan siapapun yang tak hormat. Laut di sini tak pernah tenang, selalu bergelombang dan berwarna kehijauan misterius. Penjelajah, dengan hati penuh keberanian, tahu bahwa untuk memahami keseimbangan Pulau Jawa sepenuhnya, ia harus menghadapi penguasa laut yang ditakuti dan dihormati ini. Malam itu, ketika bulan purnama memantulkan sinarnya di atas ombak, penjelajah melihat sosok perempuan muncul dari laut, berjalan di atas air dengan langkah ringan namun angkuh. Rambutnya panjang, hitam legam seperti malam, dan matanya menyimpan ribuan rahasia dunia bawah laut. Penduduk pesisir yang menyaksikan dari kejauhan bersembunyi, takut akan kemarahan sang penguasa laut. Namun, penjelajah berdiri tegak, menundukkan kepala dengan hormat, dan bersiap untuk berkomunikasi. Ia tahu, menghadapinya bukan soal kekuatan fisik, tapi keberanian, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami alam semesta. Nyi Roro Kidul menatap penjelajah lama, seolah menilai apakah manusia ini layak berada di hadapannya. Dengan suara yang lembut namun bergema seperti gelombang menghantam karang, ia menanyakan maksud kedatangan manusia ke wilayahnya. Penjelajah menjelaskan bahwa ia bukan sekadar ingin menaklukkan laut, tetapi ingin belajar dan mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Ia memohon izin untuk mendekati dan meminta bimbingan agar manusia purba dapat memahami laut dan menghormati kekuatannya. Kata-katanya dipenuhi ketulusan, dan itu membuat sang penguasa laut berhenti sejenak. Sebagai ujian,
Nyi Roro Kidul menuntut penjelajah menyeberangi lautan yang gelap dan penuh pusaran tanpa perahu, hanya dengan tekad dan niat murni. Banyak yang percaya bahwa manusia biasa akan tersedot ke dasar laut, hilang selamanya. Penjelajah, tanpa rasa takut, melangkah ke permukaan air, dan dengan gerakan hati yang selaras dengan alam, ia berjalan di atas ombak. Angin kencang, air yang memercik deras, dan kilat yang menari di langit tidak menggoyahkan langkahnya. Ia memahami bahwa keberanian sejati bukan tentang mengalahkan alam, tapi hidup berdampingan dengannya. Setelah melewati ujian itu, Nyi Roro Kidul mengakui kesungguhan penjelajah. Ia mengajarinya rahasia laut, cara membaca arus, mengenali tanda-tanda badai, dan menghormati makhluk yang hidup di dalamnya. Penjelajah juga diajari bahwa manusia harus memberi persembahan dan penghormatan, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi masyarakat pesisir, yang kemudian menghormati laut melalui ritual, upacara panen laut, dan larangan-larangan yang kelak membentuk adat Jawa Selatan. Selama beberapa bulan, penjelajah tinggal di pesisir, menyaksikan kehidupan nelayan purba yang belajar menghargai laut. Ia menceritakan legenda Nyi Roro Kidul kepada mereka, bukan sekadar kisah menakutkan, tapi ajaran moral. Manusia harus menjaga laut dan hutan bak menjaga dirinya sendiri. Anak-anak belajar menyanyi di tepi pantai, menceritakan kisah penguasa laut, sementara para tetua memimpin upacara ritual untuk memohon keselamatan. Dari sinilah tradisi yang menekankan keselarasan manusia dengan alam laut mulai terbentuk, dan legenda itu menjadi bagian dari budaya Jawa yang hidup. Namun, tak semua manusia bisa mematuhi aturan. Beberapa nelayan lalai, memancing berlebihan atau menebar racun di sungai yang bermuara ke laut. Nyi Roro Kidul, marah, mengirim ombak besar dan badai yang menghancurkan perahu mereka. Penjelajah menjadi penengah, menenangkan penguasa laut dan mengingatkan manusia untuk bertobat dan menghormati aturan alam. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan alam tidak bisa diremehkan. Bahkan manusia yang paling berani pun harus tunduk pada keseimbangan bumi dan laut. Pada suatu malam, penjelajah menyaksikan pemandangan menakjubkan. Cahaya hijau berkilau dari dasar laut yang menari-nari di gelombang, diyakini sebagai penampakan roh laut yang senang. Ia menyadari bahwa keberadaan manusia bukan untuk menguasai, tetapi untuk belajar dari alam, memahami rahasia yang tersembunyi, dan menjaga harmoni. Ia menulis simbol-simbol sederhana di pasir pantai sebagai pengingat, yang kelak diteruskan oleh generasi berikutnya sebagai tanda penghormatan kepada laut dan roh penguasanya. Pertemuan ini tidak hanya mengubah penjelajah, tetapi juga seluruh masyarakat pesisir. Mereka mulai memahami bahwa legenda bukan sekadar cerita untuk menakuti, tetapi pelajaran hidup. Upacara adat, ritual sedekah laut, dan larangan tertentu adalah cara untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Anak-anak yang mendengar kisah ini tumbuh dengan rasa hormat terhadap laut, dan mereka mewariskan ajaran ini kepada anak cucu, sehingga legenda Nyi Roro Kidul tetap hidup, bukan hanya di cerita, tapi dalam praktik sehari-hari. Sebelum meninggalkan pesisir, penjelajah memberi pesan terakhir kepada manusia. Hormatilah laut, jagalah hutan, dan dengarkan bisikan roh yang hidup di sekelilingmu. Kekuatan alam bukan musuh, tapi guru yang mengajarkan kita hidup selaras. Kata-kata ini menjadi mantra yang melekat di benak setiap orang, mengajarkan mereka bahwa harmoni dan keberanian bukan hanya tentang menaklukkan, tapi memahami dan menghargai alam. Dari sinilah legenda Nyi Roro Kidul berpadu dengan ajaran penjelajah, membentuk moral dan budaya awal yang kuat. Dengan hati yang penuh pengetahuan baru, penjelajah melanjutkan perjalanannya ke pedalaman pulau, meninggalkan pesisir dan ombak yang telah menjadi saksi bisu keberanian dan kebijaksanaannya. Ia tahu bahwa masih banyak rahasia Pulau Jawa yang menunggu untuk ditemukan. Lembah tersembunyi, hutan purba, dan suku-suku awal yang belum mengenal dunia. Dan dari setiap langkahnya, manusia belajar bahwa alam, legenda,
dan kehidupan saling terkait, membentuk cerita yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah awal dari perjalanan panjang suku Jawa menuju peradaban, diwarnai legenda, kebijaksanaan, dan keajaiban yang tak tergoyahkan. Setelah penjelajah menyelesaikan misinya di pesisir selatan, Pulau Jawa mulai mengalami perubahan yang halus namun nyata. Masyarakat purba yang dahulu hidup berpindah-pindah mulai menetap di lembah-lembah subur dan tepi sungai, membentuk komunitas kecil yang kemudian menjadi cikal bakal suku-suku pertama. Di antara hutan lebat dan gunung yang terus mengeluarkan asap tipis, manusia mulai belajar bekerja sama, berburu, bertani, dan melindungi satu sama lain dari ancaman alam maupun hewan buas. Dari sinilah lahir kesadaran bahwa manusia bukan makhluk tunggal, melainkan bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar. Setiap komunitas kemudian berkembang berdasarkan lingkungan tempat mereka tinggal. Di dataran tinggi, muncul kelompok yang kuat dan tangguh, terbiasa menghadapi dinginnya malam dan kerasnya tanah. Mereka belajar memanfaatkan batu dan kayu untuk membangun tempat tinggal sederhana, sekaligus menaklukkan medan yang sulit. Di pesisir, manusia purba belajar berburu ikan, menangkap kerang, dan mengamati perilaku ombak, sambil tetap menghormati Nyi Roro Kidul dan roh-roh laut yang mengawasi mereka. Sementara itu, di lembah subur, petani sederhana menanam padi, jagung, dan sayuran, membentuk komunitas yang damai dan harmonis. Dari pola hidup ini, benih-benih suku mulai muncul, masing-masing dengan keunikan dan kekuatannya sendiri. Nama-nama suku mulai terbentuk dari legenda, alam sekitar, dan pengalaman mereka. Ada yang disebut suku gunung karena tinggal di kaki pegunungan, ada yang disebut suku sungai karena kehidupan mereka bergantung pada air, dan ada yang disebut suku laut karena berinteraksi dengan gelombang dan ombak setiap hari. Nama-nama ini bukan sekadar identitas, tetapi juga pengingat akan hubungan mereka dengan alam dan roh-roh yang menjaga lingkungan mereka. Dari sinilah budaya menghormati alam mulai menjadi bagian integral dari identitas suku-suku awal Jawa. Konflik awal pun muncul, meski belum sebesar perang besar di kemudian hari. Beberapa suku mulai berebut lahan subur, sungai yang kaya ikan, dan gua yang aman untuk berlindung. Namun, setiap konflik selalu diatur oleh aturan yang diyakini berasal dari roh-roh penjaga alam. Penjelajah dan tetua suku mengajarkan bahwa pertengkaran tidak boleh merusak alam. Mereka yang menebang pohon secara sembarangan atau mencemari sungai akan menghadapi bencana. Dari konflik ini, suku-suku belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan dan kemampuan hidup berdampingan, bukan dominasi. Ritual dan upacara menjadi perekat bagi suku-suku awal. Setiap panen, mereka mengadakan persembahan untuk roh sungai, hutan, dan gunung. Anak-anak diajarkan menari, menyanyi, dan bercerita tentang legenda penjelajah dan Nyi Roro Kidul, sehingga cerita ini terus hidup. Perayaan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga pendidikan moral dan spiritual, mengajarkan generasi muda untuk selalu menghormati alam dan leluhur mereka. Dengan cara ini, legenda dan budaya mulai menyatu, membentuk identitas yang kuat bagi setiap komunitas. Selain ritual, bahasa juga mulai berkembang sebagai alat komunikasi dan penanda identitas suku. Kata-kata yang digunakan untuk menyebut sungai, hutan, gunung, atau roh-roh tertentu diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan simbol dan lukisan sederhana di gua menjadi media untuk menyampaikan pesan penting, seperti peringatan tentang bahaya alam atau ajaran moral. Dengan bahasa dan simbol ini, suku-suku awal membangun fondasi budaya yang kaya dan berbeda, meski masih tersebar di berbagai wilayah pulau. Sementara itu, hubungan antar suku juga mulai terbentuk melalui perdagangan dan pernikahan. Suku yang tinggal di pegunungan menukar hasil pertanian dengan ikan atau kerang dari suku pesisir. Pernikahan antar suku tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menyatukan pengetahuan dan budaya yang berbeda. Dari interaksi ini, muncul rasa saling menghormati dan perlahan terbentuk kesadaran bahwa Pulau Jawa adalah rumah bersama, di mana setiap suku memiliki peran dan tanggung jawab. Dalam keseharian mereka, manusia juga mulai belajar memanfaatkan alam untuk kebutuhan spiritual. Batu besar, pohon tua, dan gua menjadi tempat suci,
di mana mereka berkomunikasi dengan roh-roh penjaga alam dan leluhur. Penjelajah mengajarkan bahwa roh-roh ini bukan untuk ditakuti semata, tapi untuk diajak bekerja sama agar hidup manusia dan alam selaras. Dari sinilah lahir adat dan larangan yang menjadi pedoman suku, seperti larangan menebang pohon tertentu atau memancing di musim tertentu. Seiring waktu, cerita tentang penjelajah dan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul menyebar ke seluruh suku. Anak-anak yang mendengar kisah ini tumbuh dengan rasa kagum, hormat, dan tanggung jawab terhadap alam. Mereka belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang mengalahkan lawan, tetapi menghargai kehidupan, menjaga harmoni, dan memahami rahasia alam. Legenda ini menjadi ikatan spiritual yang memperkuat identitas setiap suku, sekaligus pengingat akan asal-usul mereka. Gambaran Pulau Jawa yang mulai dipenuhi komunitas yang hidup berdampingan, masing-masing unik, tetapi saling terkait melalui legenda, budaya, dan alam. Suku-suku awal bukan hanya bertahan hidup, mereka mulai membangun masyarakat yang kompleks, penuh aturan, ritual, dan moralitas. Dari sinilah perjalanan panjang suku Jawa berlanjut, membuka babak baru dalam sejarah Nusantara yang kelak akan berkembang menjadi kerajaan, adat, dan tradisi yang kaya, berakar dari hutan, sungai, gunung, dan laut yang mereka hormati sejak awal. Seiring suku-suku awal Jawa berkembang, Pulau Jawa yang dulunya hutan lebat dan sunyi, mulai dipenuhi suara kehidupan. Anak-anak bermain di sungai, burung-burung bersiul di pepohonan, dan para tetua sibuk memimpin ritual serta membagi tanah subur. Namun, kehidupan damai ini tak selalu mulus. Lahan subur yang semakin langka dan sungai yang menjadi sumber kehidupan menimbulkan ketegangan antar suku. Perselisihan kecil tentang hak tanah atau perburuan hewan buruan sering memicu pertengkaran yang bisa memecah komunitas. Alam, yang sebelumnya menjadi pelindung dan guru, kini menjadi saksi bisu persaingan manusia. Di tengah ketegangan itu, muncul seorang tokoh legendaris dari suku gunung yang dikenal dengan nama Sang Penengah. Ia bukanlah penjelajah yang melintasi seluruh pulau, tetapi seorang pemimpin bijak yang memahami bahasa roh-roh alam dan hati manusia. Dengan sabar, ia memanggil pemimpin suku yang berseteru dan meminta mereka duduk bersama di tepi sungai, tempat yang dianggap suci oleh semua. Ia mengingatkan bahwa sungai, hutan, dan gunung adalah pemberian alam yang harus dijaga bersama, bukan diperebutkan. Kata-katanya lembut, namun setiap suku merasakan kekuatan moral yang tak bisa diabaikan. Konflik memuncak ketika sebuah sungai yang menjadi sumber air utama tercemar akibat ulah sekelompok manusia yang menebang hutan secara sembrono. Suku pesisir yang bergantung pada sungai marah, sementara suku pegunungan merasa terancam karena ladang mereka kini kekurangan air. Sang Penengah memutuskan melakukan ritual bersama, mengundang semua suku untuk memberi persembahan kepada roh sungai. Dengan api unggun yang menyala di tengah malam dan mantra yang diucapkan serempak, roh sungai diyakini menenangkan diri, dan air kembali jernih. Insiden ini menjadi pelajaran pertama bahwa persatuan lebih kuat daripada perselisihan. Namun, konflik bukan hanya tentang alam, ada juga perselisihan antar pemimpin suku tentang supremasi dan pengaruh. Beberapa suku merasa lebih berhak menguasai wilayah subur, menganggap suku lain lemah dan tidak pantas membagi sumber daya. Sang Penengah menghadapi tantangan berat, bagaimana menyatukan ego manusia tanpa menimbulkan peperangan besar. Ia menggunakan kebijaksanaan alam, mengingatkan mereka pada legenda penjelajah dan Nyi Roro Kidul, serta menekankan bahwa manusia yang sombong akan menerima balasan alam, seperti badai, banjir, atau kekeringan. Sebagai tanda persatuan, Sang Penengah mengusulkan upacara adat baru. Setiap suku harus memberikan persembahan dari hasil panen mereka ke sebuah altar bersama di lembah. Ritual ini bukan hanya simbol, tetapi juga pengingat bahwa setiap tindakan manusia memengaruhi komunitas lain dan alam sekitarnya. Suku-suku yang awalnya berseteru mulai menyadari bahwa konflik hanya melemahkan mereka, sedangkan persatuan memberi kekuatan dan perlindungan dari kekuatan alam yang tak terduga. Perlahan, pemimpin suku yang keras kepala mulai belajar menghargai kekuatan masing-masing komunitas. Suku gunung mengajarkan pertanian di lahan curam, suku pesisir berbagi ilmu memancing dan membaca gelombang,
sementara suku lembah menjadi penjaga sungai dan hutan. Dari interaksi ini, lahirlah rasa saling bergantung. Setiap suku memiliki peran, dan kehilangan salah satu berarti keseimbangan pulau terganggu. Persatuan ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjaga warisan alam dan budaya yang telah diwariskan sejak zaman penjelajah. Namun, persatuan ini diuji ketika seekor naga besar, makhluk gaib yang menjaga hutan dan pegunungan, muncul karena terganggu oleh pembangunan manusia. Naga itu mengamuk, menghancurkan ladang dan rumah, menakutkan seluruh komunitas. Sang penengah, dengan keberanian dan kebijaksanaannya, tidak melawan naga, tetapi berkomunikasi dengannya, memahami kemarahannya, dan menawarkan persembahan. Makhluk itu akhirnya tenang, dan manusia belajar bahwa kekuatan alam tidak bisa ditaklukkan, hanya bisa dihormati dan dipahami. Konflik dan ujian ini memperkuat budaya gotong royong. Semua suku belajar untuk bekerja bersama, membangun kembali rumah yang rusak, menanam kembali ladang, dan memulihkan sungai yang tercemar. Ritual, cerita, dan legenda mulai menjadi panduan moral. Anak-anak diajarkan bahwa persatuan lebih penting daripada ego, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan komunitas. Dari sini, nilai persatuan menjadi fondasi moral yang melekat pada suku Jawa Purba. Sang penengah pun mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kehilangan identitas. Setiap suku tetap menjaga ciri khasnya, bahasa, pakaian, ritual, dan tradisi. Tetapi mereka menyadari bahwa keberadaan satu sama lain penting untuk kelangsungan hidup. Pelajaran ini berbeda dari kisah biasa. Bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi memahami dan menghormati perbedaan, sambil tetap menjaga keseimbangan alam. Dari sini lahirlah filosofi awal kehidupan suku Jawa, harmoni dalam keberagaman. Gambaran Pulau Jawa yang kini mulai menemukan keseimbangan. Hutan tetap hijau, sungai jernih, gunung menjulang, dan suku-suku hidup berdampingan dengan rasa hormat terhadap alam dan satu sama lain. Legenda Sang Penengah menjadi simbol persatuan dan kebijaksanaan, mengajarkan manusia bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan, tetapi persatuan adalah jalan menuju kelangsungan hidup dan kejayaan. Dari sini, perjalanan suku Jawa semakin matang, siap menghadapi babak baru peradaban, kerajaan, dan budaya yang akan berkembang di masa depan. Seiring suku-suku Jawa menemukan persatuan dan harmoni, sebuah perubahan besar mulai muncul di dataran subur di kaki gunung berapi yang tenang. Dari komunitas kecil yang dulunya hidup berpencar, muncul pemimpin yang memiliki visi dan harisma luar biasa. Dialah raja pertama yang kelak menjadi legenda, disebut Raden Adiwira, sosok yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi memiliki jiwa yang selaras dengan alam dan roh-roh penjaga Pulau Jawa. Konon, ia lahir pada malam bulan purnama yang bercampur kabut, pertanda bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan kekuatan alam dan leluhur. Raden Adiwira menyatukan suku-suku awal di lembah subur itu melalui kebijaksanaan dan keberaniannya. Ia mengadakan pertemuan di tepi sungai, di mana semua pemimpin suku diundang. Dengan kata-kata yang lembut namun tegas, ia mengingatkan bahwa tanah ini milik bersama, dan kekuatan manusia terletak pada persatuan dan saling menghormati. Dalam pidatonya, ia juga menekankan bahwa kekuasaan sejati bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi rakyat dan menjaga keseimbangan alam. Kata-katanya menancap di hati setiap pemimpin suku, dan lambat laun, mereka bersedia bergabung dalam satu kerajaan pertama. Kerajaan pertama ini dibangun di lembah yang kaya air, subur, dan terlindungi oleh gunung di belakangnya. Raden Adiwira memutuskan untuk menamai kerajaan ini, Langit Kencana, karena kabut pagi yang memantul di pepohonan terlihat seperti cahaya emas. Ia memerintahkan pembangunan rumah-rumah sederhana dari kayu dan batu, sambil tetap menghormati pohon tua, sungai, dan gua suci yang diyakini sebagai tempat tinggal roh-roh penjaga. Tidak ada pembangunan yang merusak alam. Sebaliknya, setiap struktur didesain untuk hidup selaras dengan lingkungan. Sang raja juga memperkenalkan sistem hukum sederhana yang menggabungkan moral, adat, dan peringatan dari legenda-legendanya. Pelanggaran terhadap alam, menebang pohon tanpa izin, mencemari sungai, atau memburu hewan secara berlebihan,
dihukum tidak hanya secara sosial, tetapi juga melalui ritual persembahan untuk menenangkan roh yang terganggu. Sistem ini membuat manusia purba memahami bahwa kerajaan bukan sekadar kekuasaan, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat dan alam. Dari sinilah lahir nilai-nilai etika yang menjadi fondasi budaya Jawa. Namun, berdirinya kerajaan tidak lepas dari ancaman. Ada suku-suku yang menolak bergabung, merasa bebas lebih penting daripada persatuan. Beberapa mencoba menyerang perbatasan kerajaan, mengambil hasil panen atau menjarah desa. Raden Adiwira menghadapi dilema besar. Ia bisa menggunakan kekuatan senjata, tetapi ia memilih strategi yang berbeda. Ia mengirim utusan yang berisi pesan damai, diiringi persembahan dan ajaran moral dari legenda penjelajah dan Nyi Roro Kidul. Hal ini membuat beberapa suku gentar, bukan karena takut perang, tetapi karena kagum akan kebijaksanaan raja. Untuk memperkuat persatuan, Raden Adiwira mengadakan perayaan besar yang melibatkan seluruh suku yang bergabung. Setiap suku menampilkan tarian, musik, dan ritualnya sendiri, tetapi semuanya bersatu dalam satu upacara di alun-alun kerajaan. Api unggun besar menyala, dan anak-anak dari setiap suku diajarkan legenda sang penjelajah serta Nyi Roro Kidul. Perayaan ini menjadi simbol integrasi budaya, di mana setiap identitas tetap dihormati, tetapi persatuan tetap dijaga. Dari sinilah kerajaan pertama menjadi pusat budaya dan spiritual bagi seluruh suku. Selain ritual dan hukum, Raden Adiwira juga dikenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh alam. Ia sering pergi ke gua, hutan, atau tepi sungai untuk meminta petunjuk sebelum membuat keputusan besar. Dalam legenda, dikatakan bahwa hembusan angin atau gemuruh air terjun adalah jawaban dari roh-roh leluhur yang selalu membimbing raja. Keahlian ini membuatnya tidak hanya disegani sebagai pemimpin manusia, tetapi juga dihormati sebagai orang yang mampu menjembatani dunia manusia dan dunia gaib. Raden Adiwira juga menghadapi intrik dari dalam kerajaan. Beberapa penasihat yang iri mencoba menanamkan keraguan di hati para pemimpin suku. Namun, melalui kebijaksanaan dan ritual bersama, mereka menyadari bahwa ketidaksetiaan hanya akan mengundang bencana dari alam dan roh penjaga. Nilai kejujuran, kesetiaan, dan integritas menjadi prinsip utama yang diterapkan raja, membentuk budaya kepemimpinan yang berbeda dari sekadar kekuasaan fisik. Dari sinilah muncul legenda bahwa seorang raja sejati bukan yang menaklukkan, tetapi yang mampu menjaga rakyat dan alamnya. Sementara itu, rakyat kerajaan belajar pentingnya peran masing-masing. Suku gunung menjaga ladang dan hutan, suku pesisir mengelola laut, dan suku lembah mengelola sungai dan pertanian. Pendidikan sederhana diberikan kepada anak-anak agar mereka memahami legenda, moral, dan adat leluhur. Dari interaksi ini, muncul kesadaran kolektif bahwa kerajaan bukan sekadar tempat tinggal, tetapi rumah bersama yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan keberanian. Seiring waktu, langit kencana menjadi pusat kerajaan yang makmur dan damai. Kerajaan ini bukan sekadar pemerintahan, tetapi pusat budaya, ritual, dan legenda. Nama Raden Adiwira tetap dikenang, tidak hanya sebagai raja, tetapi sebagai simbol keselarasan manusia dengan alam, roh, dan sesama manusia. Legenda ini menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan berikutnya di Jawa, membentuk identitas budaya yang kaya, penuh ajaran moral, dan selaras dengan alam. Pulau Jawa yang mulai memasuki era peradaban, suku-suku bersatu di bawah satu pemerintahan, aturan dan hukum yang adil diterapkan, ritual dan legenda tetap hidup, dan alam dihormati. Dari kerajaan pertama ini, sejarah suku Jawa melangkah ke babak baru, di mana moral, budaya, dan kekuasaan berpadu, membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan besar, cerita heroik, dan legenda yang akan diwariskan sepanjang zaman. Pulau Jawa bukan lagi hanya hutan, sungai, dan gunung. Ia telah menjadi tanah peradaban. Setelah berdirinya kerajaan pertama, Langit Kencana, kehidupan masyarakat Jawa Purba mulai menampilkan warna dan kompleksitas baru. Kerajaan bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat kebudayaan di mana adat, nilai, dan tradisi lahir dan berkembang.
Anak-anak suku belajar dari kecil bahwa setiap pohon, sungai, gunung, dan laut adalah guru yang menyampaikan pesan kehidupan. Nilai-nilai moral diwariskan melalui cerita, tarian, dan ritual, bukan hanya kata-kata kosong, sehingga setiap tindakan manusia terkait langsung dengan keseimbangan alam dan keharmonisan sosial. Salah satu tradisi paling penting adalah upacara panen, yang menjadi simbol rasa syukur dan penghormatan kepada roh-roh leluhur dan roh alam. Setiap suku membawa hasil bumi mereka, padi, jagung, buah hutan, dan menaruhnya di altar bersama di pusat kerajaan. Api unggun menyala, tarian dimulai, dan mantra diucapkan serempak. Anak-anak menyaksikan dan belajar bahwa hidup manusia tergantung pada kerjasama, kesabaran, dan rasa hormat terhadap alam. Panen bukan sekadar soal makanan, itu adalah pelajaran moral, spiritual, dan sosial yang membentuk karakter masyarakat Jawa. Selain panen, ritual perairan juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat pesisir dan sungai. Mereka percaya bahwa roh sungai dan laut, termasuk Nyi Roro Kidul, memberi kehidupan dan keselamatan. Persembahan dari bunga, kerang, dan hasil tangkapan laut dilemparkan ke air dengan doa dan harapan. Setiap gerakan ritual mengandung makna, mengajarkan manusia untuk menjaga sumber daya, menghormati alam, dan menyadari bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab semua orang. Nilai-nilai ini menjadi inti pendidikan moral yang ditanamkan dari generasi ke generasi. Musik dan tarian juga menjadi media penting untuk menyampaikan sejarah dan legenda. Setiap alat musik, dari gendang hingga seruling bambu, memiliki makna dan fungsi tertentu. Tari-tarian menceritakan kisah penjelajah, pertemuan dengan Nyi Roro Kidul, dan perjuangan kerajaan pertama. Anak-anak menirukan gerakan ini, belajar ritme, disiplin, dan rasa hormat terhadap leluhur. Melalui musik dan tarian, budaya tidak hanya hidup, tetapi menjadi pengikat sosial dan identitas setiap suku. Adat pernikahan juga memiliki nilai moral dan spiritual. Pernikahan bukan sekadar ikatan dua individu, tetapi penggabungan dua suku, dua budaya, dan dua tanggung jawab terhadap alam. Setiap pasangan diberi nasihat tentang keseimbangan, menghormati alam, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan berkontribusi pada komunitas. Tradisi ini memastikan bahwa nilai sosial dan moral tetap diwariskan, sehingga setiap anggota masyarakat memahami peran mereka dalam menjaga keseimbangan suku dan alam. Selain itu, hukum adat yang diwariskan kerajaan pertama mengatur perilaku sehari-hari masyarakat. Menebang pohon tertentu tanpa izin, memancing di musim tertentu, atau merusak habitat hewan memiliki konsekuensi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual. Hal ini mengajarkan manusia untuk berpikir sebelum bertindak, menjaga alam, dan memahami bahwa setiap keputusan memiliki dampak. Dengan cara ini, nilai moral menjadi pedoman praktis, bukan sekadar aturan formal, sehingga masyarakat hidup selaras dengan alam. Cerita rakyat juga menjadi sarana pendidikan. Legenda sang penjelajah, pertemuan dengan Nyi Roro Kidul, dan kisah Raden Adiwira diajarkan melalui percakapan sehari-hari dan permainan anak-anak. Anak-anak belajar bahwa keberanian, kebijaksanaan, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap alam adalah kualitas yang harus dimiliki setiap manusia. Dari cerita-cerita ini, tradisi lisan menjadi fondasi kuat bagi budaya Jawa, memastikan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual tidak pernah hilang meski generasi berganti. Tradisi pertanian dan musim juga membentuk kalender ritual masyarakat. Setiap musim tanam dan panen diiringi doa, persembahan, dan cerita rakyat. Suku-suku belajar membaca tanda alam, arah angin, warna langit, atau perilaku hewan sebagai pertanda cuaca dan hasil panen. Dengan cara ini, manusia purba hidup selaras dengan alam dan memperoleh pengetahuan praktis yang diwariskan secara turun-temurun. Kalender ritual menjadi penghubung antara manusia, alam, dan leluhur. Selain itu, masyarakat Jawa purba mengembangkan simbol dan tanda suci di gua, pohon, dan batu besar. Simbol ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda wilayah, tetapi juga sebagai media pendidikan moral. Setiap simbol menceritakan legenda, memberikan peringatan, atau mengajarkan nilai-nilai keberanian, persatuan, dan kehormatan.
Anak-anak belajar membaca simbol ini sejak dini, sehingga budaya dan moral tidak hanya dipahami secara lisan, tetapi juga visual, memperkuat ikatan mereka dengan sejarah dan alam. Gambaran masyarakat Jawa yang telah matang secara budaya dan moral. Suku-suku hidup berdampingan, nilai dan adat diwariskan, ritual dan cerita rakyat menjadi pedoman, dan alam dihormati. Nilai, adat, dan tradisi ini bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi moral, spiritual, dan sosial yang membentuk karakter masyarakat Jawa. Dari sini, mereka siap memasuki babak berikutnya, mewariskan warisan budaya ini, menghadapi tantangan baru, dan membangun peradaban yang lebih kompleks, penuh legenda dan kebijaksanaan yang akan dikenang sepanjang zaman. Dari hutan lebat dan sungai yang berderas di zaman purba, hingga berdirinya kerajaan pertama langit kencana yang megah. Perjalanan suku Jawa adalah simfoni kehidupan yang menari di antara legenda, roh alam, dan keberanian manusia. Setiap langkah, setiap ritual panen, setiap kisah tentang penjelajah, Raden Adiwira, dan Nyi Roro Kidul, membentuk identitas, moral, dan budaya yang abadi. Persatuan yang lahir dari konflik, kebijaksanaan yang dipelajari dari alam, dan cerita yang diwariskan melalui simbol, tarian, dan musik, menjadikan suku Jawa bukan sekadar masyarakat purba, tetapi penjaga nilai-nilai Nusantara yang hidup. Denyut nadinya terus mengalir dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa legenda sejati bukan mati di masa lalu. Ia hidup dalam setiap tarikan napas, setiap bisikan angin, dan setiap gelombang yang menepi di pesisir Pulau Jawa.